Halo sahabat si Ember, bertemu lagi dengan saya. Semoga kalian tetap sehat dan gembira, bisa selalu menginspirasi dan berkontribusi. Ya, ini adalah video di bagian kedua dari cerita tentang Nabi Elia. Kalian yang belum nonton bagian yang pertama, boleh nonton dulu ya, supaya lebih lengkap. Gitu. Oh iya, sebelum kita lanjutin cerita tentang Nabi Elia, sorry, saya mau minta maaf dulu ya, dan menyampaikan ralat. Di video yang pertama, saya bilang kalau di Perjanjian Baru, Nabi Elia disebut sebanyak 29 kali. Tapi sambil ngomong ada ralat tulisan kalau yang benar itu 28. Nah, sorry banget, itu keliru lagi. Tahu yang benar gimana, yang salah di mana? Jadi yang benar itu memang benar 29 kali. Nah, salahnya adalah saya lupa menyebut atau kelewatan nyebut bahwa surat Yakobus juga menyebut Elia 1 kali. Ya, jadi totalnya memang 29 kali. Nah, semoga sekarang nggak salah lagi. Ya, oke. Yuk, sekarang kita lanjutin ceritanya. Cus. Di video pertama, saya udah bilang kalau Nabi Elia ini adalah nabi yang besar, bahkan bisa dikatakan terbesar di Perjanjian Lama. Dan salah satu alasannya adalah hidupnya, sepak terjangnya. Nah, sumber kita untuk bisa tahu cerita tentang kehidupan Nabi Elia ada di kitab pertama dan kedua Raja-Raja. Tapi ternyata ada satu lagi kitab lain yang juga bisa cerita ke kita tentang kehebatan Nabi Elia. Ya, kitab itu adalah kitab Putra Sirak. Nah, kitab ini adanya di Deuterokanonika yang biasa ada di kitab sucinya orang-orang Katolik. Jadi teman-teman Kristen yang kebetulan nonton ini mungkin nggak bisa nemuin itu di kitab sucinya. Ya, tapi nggak masalah, bisa lihat di mana-mana yang bisa jadi sumber, ya, di Google atau pinjam teman atau yang lain-lain. Oke, nah sebelum kita masuk ke kitab pertama dan kedua Raja-Raja, kita dengerin dulu apa yang ditulis, apa yang diceritain kitab Putra Sirak tentang Elia. Dengerin ya, saya bacain buat kalian. Pada waktu itu, tampillah Nabi Elia bagaikan api, dan perkataannya laksana obor membakar. Kelaparan didatangkan atas mereka, dan jumlah mereka dijadikannya sedikit berkat semangatnya. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizatmu, dan siapa boleh bermegah-megah bahwa sama dengan dikau? Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah, dan dari dunia orang mati dengan firman yang maha tinggi. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Teguran kau dengar di Gunung Sinai dan di Gunung Horeb, keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi kau urapi menjadi penggantimu. Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau,
dan yang meninggal dengan kasih mereka, sebab kami pun pasti akan hidup pula. Elia ditutupi dengan olak angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Nah, sudah dengarkan? Tambah jelas kan kenapa dia disebut nabi besar, ya? Nah, sekarang kita masuk ke sumber utamanya, yaitu kitab pertama dan kitab kedua Raja-Raja. Saya ajak kalian lihat panoramanya dulu ya. Kitab pertama Raja-Raja terdiri atas 22 bab. Ya. Elia sendiri mulai disebut di bab yang ke-17, ya agak belakang-belakang. Ya. Bab 17 ayat yang pertama. Penyebutan tentang Elia ini agak mengejutkan karena tanpa asal-usul atau perkenalan dulu. Tahu-tahu langsung dibilang, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Di kitab pertama Raja-Raja, Elia disebut terakhir pada bab 21 ayat 28. Saya nggak tahu ini ada artinya atau enggak, tapi ini menarik aja. Bab 21 ayat 28 itu berarti bab kedua terakhir dan ayat kedua terakhir dari kitab pertama Raja-Raja. Next, kitab kedua Raja-Raja terdiri atas 25 bab. Di kitab kedua Raja-Raja ini, Elia pertama kali disebut di bab yang pertama ayat ketiga. Ya, jadi cukup awal. Kalau yang di kitab pertama Raja-Raja agak terakhir, kalau ini sejak awal. Ya. Sementara terakhir kali dia disebut di bab 10 ayat 17. Berikutnya kita mau cepet-cepet lihat nih sepak terjang Elia. Saya ajak kalian lihat dua poin saja ya. Yang pertama, Elia hidup di hadirat Allah. Yang kedua, Elia bekerja dengan segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Yuk, langsung aja. Eits, sabar dulu ya. Kayaknya ceritanya bakal panjang guys. Nah, supaya kalian gak bosen, kita break dulu ya. Ya, nanti ceritanya kita lanjutin di video berikutnya. Sekarang sampai sini dulu. Thank you udah nonton dan dengerin terus. Sampai ketemu di video berikutnya. Setia menginspirasi, tetap berkontribusi. Tuhan memberkati.